kita kembali bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di tanggal 28 Mei 2023 saya akan menyampaikan satu pembukaan rahasia firman yang saya beri tema kembalinya Mesias yang tertolak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi Tuhan Yesus itu Mesias yang dijanjikan untuk bangsa Israel, tetapi oleh bangsa Israel sendiri ditolak. Dan kemudian di akhir zaman Tuhan itu akan memakai kita untuk menjangkau kembali bangsa Israel. Saudara, kenapa terjadi seperti ini, saudaraku? Kenapa Tuhan memakai kita? Saudara, saya beritahu kalau namanya menginjil kepada keluarga, menginjil di lingkungan sendiri, itu sesuatu yang lebih berat. Jadi menginjil atau mempertobatkan keluarga sendiri itu lebih susah dari mempertobatkan bangsa lain. Nah, dalam kegerakan Buddha Putih ini Tuhan Yesus memakai kita untuk menginjil bangsa Israel. Karena Tuhan itu pernah ditolak sama orang sebangsanya, sama keluarganya. Bukankah dia ini cuma tukang kayu? Bukankah dia ini cuma anaknya Yusuf dan Maria? Bukankah tempat tinggalnya kita juga tahu? Saudaraku, kita akan membaca di dalam Injil Markus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai yang ke-5. Ini yang menjadi satu tonggak bahwa Tuhan itu nanti akan memakai kita untuk menjangkau saudaranya Tuhan Yesus. Jadi menginjili keluarga sendiri, menginjili, mempertobatkan saudara satu bangsa itu lebih susah daripada mempertobatkan orang-orang asing. Kita akan membaca Markus pasal 6 ayat 1 sampai 5. Yesus ditolak di Nazaret. Ya, terus Ayat yang pertama. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. ya, jadi Yesus tiba di tempat asalnya. Jadi masa kecilnya juga di sana. Saudaraku, orang tahu kecilnya Yesus saat umur 10 tahun, 11, 15 tahun, mungkin bermain-main, ada kawannya di sana. Semua tahu itu. Kemudian ayat 2, Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? ketiga, Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. amin. Sampai di sini dulu. Jadi Tuhan Yesus itu karena dia berada di tempat asalnya, saudaraku, kemudian orang-orang di sekitar tempat tinggal Tuhan Yesus yang ngerti kecilnya Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu anaknya tukang kayu, bahkan dikatakan di sini dikatakan, bukankah ia ini tukang kayu, anaknya Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Saudaraku, jadi seorang nabi, seorang utusan, bahkan Mesias sendiri, Yesus itu Mesias yang diurapi. Dia itu Tuhan sendiri yang menjadi manusia. Dia Mesias yang dijanjikan, tetapi di tengah-tengah keluarganya sendiri pun dia ditolak, saudaraku. Oleh karena itu saya memberitahu saudara bahwa menginjil kepada keluarga, kepada kaum sebangsa itu lebih susah. Nah, di akhir zaman, saudaraku, Tuhan itu di dalam bahasa saya gitu ya, saudaraku,
minta tolong sama kita. Bukan Tuhan nggak bisa ya saudaraku, tapi ini karena Tuhan memang ingin memakai kita untuk menginjili saudara-saudara Tuhan Yesus. Kalau saya gitu ya, saya minta tolong kepada orang yang jauh sana, saudaraku, yang saudara-saudara saya itu nggak kenal. Ayo injili saudaraku. Kalau kamu berhasil, kamu nanti tentunya akan orang yang dipercaya untuk menginjili Tuhan Yesus, saudara Tuhan Yesus itu akan dipercaya berbagai macam kuasa, hikmat, dan makrifat. Akhirnya 7 perkara itu diberikan kepada kita. Hikmat, kuasa, kekayaan, hikmat. Wahyu pasal yang ke-5 itu, saudara, 7 perkara dasar itu diberikan kepada kita supaya kita bisa menginjili saudaranya Tuhan Yesus. Ini kegerakan kuda putih itu seperti itu, saudaraku. Jadi menginjil kepada keluarga sendiri, Tuhan Yesus itu ditolak, saudaraku. Menyatakan firman, menyatakan kebenaran kepada saudara-saudara sendiri, kaum sebangsanya itu ditolak. Mereka kecewa lalu menolak dia. Dan akhir dari penolakan ini, Tuhan Yesus akhirnya disalib. Saudaraku, Sang Mesias yang dijanjikan ini disalib. Nah, sebelum kedatangannya sebagai raja di atas segala raja, maka akan ada kegerakan kuda putih yang tujuannya itu adalah untuk menginjili, menjangkau bangsa Israel. Nah, saudara, maka saya memberitahu saudara juga, orang yang selama ini menganggap kegerakan kuda putih itu antikris, itu keliru. Kegerakan kuda putih itu kegerakan untuk menginjili saudaranya Tuhan Yesus yang dahulu kecewa dan menolak dia, sampai pada puncaknya itu menyalibkan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, kegerakan menginjili saudaranya Tuhan Yesus kok dikatakan antikris, saudaraku. Kegerakan kuda putih itu kegerakan untuk menginjili saudara kaum sebangsanya Tuhan Yesus, bangsa Israel. Saudara, di mana dulu Tuhan Yesus ditolak, keluarganya Tuhan Yesus sendiri kecewa dan menolak dia. Nah, lewat kegerakan kuda putih ini kita akan dilengkapi oleh Tuhan dengan 7 perkara yang luar biasa yang ditulis di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-5 ayat yang ke-12 itu. Saudara, jadi kekuatan, hikmat, makrifat, kekayaan, kemuliaan, puji-pujian itu akan diberikan kepada kita oleh Tuhan Yesus supaya kita bisa menjangkau dan melawat, menginjili bangsa Israel. Saya sering menyampaikan, kalau menginjil kepada orang non-Israel, orang Afrika, orang India, orang Afghanistan, orang di China, orang di Rusia, orang di Jepang, orang di mana mungkin di Amerika Selatan sana, itu relatif lebih mudah. Saudaraku dan saudara merasa sudah bangga sekali bisa menginjil ke Brasil, menginjil ke China, saudaraku, menginjil ke Afrika. Tetapi saudaraku, suatu ketika akan ada rencana Tuhan. Kalau bilangan tubuh Kristus dari bangsa-bangsa non-Israel itu sudah genap, nanti akan tiba waktunya untuk menginjil kepada bangsa Israel. Dan ini yang sekarang mulai saya dengungkan, saya gembor-gemborkan, saudaraku, bahwa suatu ketika akan ada kegerakan besar membawa Injil kembali kepada Israel sebelum Mesias yang ditolak itu datang kembali. Jadi saudara, saya beritahu, kegerakan kuda putih itu nanti akan terjadi kurang lebih sekitar 3,5 tahun ditambah 9 bulan. Itu ada berapa ya, saudaraku? 3,5 tahun itu 42 bulan ditambah 9 bulan, ada 51 bulan. Kalau kegerakan kuda putih itu berhasil, kemudian bisa mempertobatkan bangsa Israel, di Israel ada pertobatan massal, Tuhan nggak ngomong pun nanti kedatangan Tuhan itu sudah ada di dalam kronologis kitab Wahyu. Jadi mengenai kedatangan Tuhan kita nggak usah terlalu membahas kapan datangnya, tapi kalau nanti kegerakan kuda putih ini sudah berhasil, terjadi pertobatan secara massal di bangsa Israel,
Saudara itu bisa hitung itu, saudaraku. Masa antikris berapa bulan lagi itu juga bisa kehitung nanti di sana. Kalau kita bisa memenangkan Israel dalam pergerakan kuda putih, kalau kita bisa memeteraikan bangsa Israel, terjadi pertobatan nasional di sana, itu masa antikris itu bisa dihitung, saudaraku. Kurang lebih cuma 9 bulan lebih sedikit lah. Nanti kemudian setelah itu akan terjadi masa antikris. Tetapi mengenai harinya ya nggak perlu disebut ya, saudaraku. Kegerakan kuda putih harus terjadi dulu, harus berhasil dulu. Tahun depan pemetaan kegerakan kuda putih, saudaraku. Saya berharap banyak yang bisa menopang, banyak yang bisa ikut, bahkan kalau sebisa mungkin, karena ini tentunya membutuhkan satu sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya di dalam hal pembiayaan dan lain-lain. Nanti yang pinter ngurusi, kalau kita bepergian ke luar negeri itu siapa, itu kita butuh orang-orang seperti itu yang menerjemahkan nanti ketika saya harus berkhotbah di sana di dalam bahasa mereka, itu siapa, nanti harus ada, saudaraku. Jadi kita butuh sumber daya, dan saya yakin dalam waktu yang tidak akan lama kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang seperti itu, saudara. Jadi kegerakan kuda putih itu kegerakan untuk membawa Injil kepada bangsa Israel, mempersiapkan kembalinya Mesias yang ditolak. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca. Jadi saya ulangi lagi, kegerakan kuda putih itu bertujuan dan memiliki sasaran menginjili bangsa Israel, saudara dan kaum keluarga Tuhan Yesus sendiri, yang sudah kurang lebih 2000 tahun lamanya menolak Tuhan Yesus. Dan di akhir zaman harus terjadi pertobatan untuk bangsa Israel ini secara massal. Dan saya ulangi lagi, menginjili, mempertobatkan keluarga sendiri itu lebih susah dari mempertobatkan bangsa lain. Dalam kegerakan kuda putih, Tuhan Yesus itu memakai kita, minta tolong sama kita, dan kita diberi kuasa olehnya. Oleh karena itu, nanti kegerakan kuda putih ini akan memiliki satu kekuatan yang besar. Kita akan membaca Roma pasal 11, Roma pasal 11 ayat 11 dan selanjutnya. Roma pasal 11 ayat 11. Israel tersandung, bangsa-bangsa lain selamat. Ayat yang ke-11. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Amin. Sampai di sini dulu saya terangkan. Maka aku bertanya, adakah mereka, untuk Israel, tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka. Pelanggaran mereka itu apa, saudaraku? Yaitu tadi menolak Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu cuma tukang kayu, anaknya Maria. Waktu kecilnya orang Israel juga ngerti. Saudaraku, mereka kecewa dengan Mesias yang dijanjikan itu. Akhirnya mereka menolak. Tapi suatu ketika, saudaraku, akan ada gerakan balik untuk menjangkau bangsa Israel. Ayat yang ke-12. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. 13. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku, yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging, dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Ayat ke-15. Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Terus, jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Karena itu, apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah
bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Ayat ke-19, mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan, supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tetap dalam ketidakpercayaan mereka, sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Terus 24. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Amin. Saudara, jadi kegerakan kuda putih itu nanti adalah menjadi jalan supaya bangsa Israel itu nanti bertobat, menerima Mesias yang dahulu ditolak. Mesias yang tertolak itu nanti, saudaraku, Injil yang dibawa oleh Mesias itu akan kita bawa kembali kepada Israel, supaya Israel nanti menerima Injil dan Kristus sebagai Mesias yang dijanjikan. Jadi kegerakan kuda putih ini adalah kegerakan untuk membawa Injil kembali ke Israel. Jadi saya tegaskan sekali lagi, kalau selama ini ada yang mengajarkan bahwa kegerakan kuda putih itu antikris, itu tidak benar. Kegerakan kuda putih itu satu kegerakan besar untuk membawa Injil ke Israel, untuk menginjili saudara-saudaranya Tuhan Yesus yang dahulu menolak Tuhan Yesus, sampai Tuhan Yesus disalib. Bahkan sampai sekarang pun sebagian besar dari bangsa Israel itu masih menolak Tuhan Yesus Kristus. Nah, lewat kegerakan kuda putih ini kita itu dimintain tolong, ayo injili saudaraku. Masa kita nggak mau, saudaraku? Jadi saudaraku, karena dahulu Tuhan Yesus pernah ditolak seperti itu, saudaraku, akhirnya Tuhan akan memakai kita dalam satu kegerakan besar di akhir zaman. Roma pasal 11 ayat 25 sampai 31. Penyelamatan Israel. Ya. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Amin. Ini ada rencana Tuhan. Jadi sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Jadi penginjilan ke bangsa-bangsa lain, ke Afrika, ke India, ke Afghanistan, ke Rusia, ke Indonesia, ke Papua, ke saudaraku negara-negara lain di Amerika Latin, saudaraku, itu nanti ada masa tertentu di mana kalau jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain itu sudah memenuhi kuota yang ditetapkan oleh Tuhan, maka nanti Israel itu akan bertobat lagi. Dan pada saat Israel bertobat itu, Tuhan akan menggunakan kita menjadi alatnya. Itulah kegerakan kuda putih ayat yang ke-26. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Amin. Di sini dulu. Jadi kegerakan kuda putih itu kemarin sudah saya sampaikan, itu bukan kegerakan yang bisik-bisik dari satu orang ke orang lain, dari orang Amerika ke orang Yahudi yang tinggal di Amerika satu persatu, bukan, tetapi satu kegerakan yang serempak. Nanti terjadi satu pertobatan massal di Israel. Oleh karena itu membutuhkan tokoh-tokoh yang disebut ketujuh guru, ketujuh hamba Tuhan, ketujuh bintang yang digenggam di tangan kanan Tuhan Yesus Kristus, yang asalnya juga enggak dari Indonesia sendiri,
Tetapi karena pencetus dari kegerakan ini asalnya dari Indonesia, maka Indonesia mendapatkan kuota yang paling banyak untuk munculnya tokoh-tokoh akhir zaman ini. Tokoh-tokoh akhir zaman yang disebut 7 bintang itu munculnya ada yang dari Amerika, ada yang dari Eropa, ada yang dari Cina, saudaraku. Kenapa, saudaraku? Karena untuk mempertobatkan Israel supaya terjadi pertobatan secara massal, menggenapi firman bahwa dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Ya nanti memang ada yang nggak percaya juga, saudaraku, tetapi akan ada pertobatan massal di sana. Dilanjutkan ayat 27. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Amin. Saudaraku, jadi kalau Tuhan itu milih, dia itu nggak ngawur, saudaraku. Bangsa Israel itu bangsa pilihan Tuhan. Di sana itu para nabi dilahirkan, saudaraku. Oleh karena itu, alangkah baiknya kalau lewat kegerakan kuda putih ini, saudaraku, kita menjangkau kembali negara yang dikasihi Tuhan, negara pilihan Tuhan. Tuhan itu kalau milih nggak pernah keliru. Saudara, kalau orang itu milih bisa keliru, saya aja milih bisa keliru, saudaraku. Tapi kalau Tuhan itu milih nggak bisa keliru, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Israel itu bangsa yang dikasihi Tuhan. Makanya kalau saudara melihat dari sana muncul pakar-pakar ilmu pengetahuan, baik di dunia medis maupun di dunia IT, itu banyak dari orang Israel sangat berjasa dalam ilmu pengetahuan, karena memang mereka itu bangsa pilihan. Kalau Tuhan itu milih itu nggak ngawur, melihat betul-betul dahsyat luar biasa Tuhan itu. Dilanjutkan ayat 29. Ya. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka, demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Ya, supaya oleh kemurahan yang kita peroleh, silakan duduk. Yang kita peroleh, mereka akan memperoleh kemurahan. Jadi karena kita itu dimintai tolong oleh Tuhan untuk menjangkau kembali saudara-saudara Tuhan Yesus dalam kegerakan besar yang namanya kegerakan kuda putih, saudaraku, maka kita akan dilengkapi dengan berbagai macam kemurahan, hikmat, makrifat, bahkan 7 perkara besar. Wahyu pasal 5 ayat yang ke-12 itu, saudaraku. Jadi ini topiknya itu mempertobatkan saudara sebangsa, mempertobatkan keluarga itu sesuatu yang susah, maka jurusnya harus memakai orang lain. Saudaraku, kalau saudara punya saudara atau family yang susah diinjili, minta tolong orang lain. Ini jurusnya Tuhan Yesus, saudaraku. Melalui bangsa yang jauh, yang berlambang burung Garuda, saudaraku, nanti bangsa Israel itu baru bisa dipertobatkan. Itu Yesaya pasal 46, nubuatnya seperti itu. Kemudian nanti digenapi di dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi Tuhan itu tampilnya begitu sederhana sehingga dulunya ditolak oleh bangsa Israel. Yesaya ayat 53, pasal 53 ayat 1 sampai 3. Yesaya 53 ayat 1 sampai 3 dibacakan. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita mengingininya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Amin. Karena kondisi Tuhan Yesus yang sedemikian, itu membuat bangsa Israel itu nggak mau terima Tuhan Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan dahulu, saudaraku. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar,
Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan. Tuhan Yesus dikatakan wajah fisiknya itu enggak tampan, saudaraku. Ya, kalau mendapat penglihatan tentang Tuhan Yesus, saya yakin Tuhan Yesus itu wajahnya tidak seperti yang di foto-foto itu, saudaraku. Bahkan tidak terlihat karena begitu silau luar biasa. Saudaraku, kalau yang di foto-foto itu imajinasi para seniman. Nah, saudara mau percaya seniman apa percaya hamba Tuhan? Rasul Yohanes itu melihat Tuhan Yesus itu wajahnya nggak seperti itu. Saudara bisa baca Wahyu pasal 1 ayat 9 sampai 20, itu wajah Tuhan Yesus, saudaraku. Dan kalau saudara mengira wajah Tuhan Yesus itu seperti yang digambar-gambar itu imajinasi dari pelukis siapa itu, ya saya nggak mau sebut nama ya, saudaraku, tapi itu imajinasi saja. Tapi yang benar-benar lihat Tuhan Yesus ya wajahnya nggak seperti itu, saudaraku. Dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Jadi kalau bahasa Jawanya gitu, Tuhan Yesus itu ora diwongke di Israel gitu, dia tidak masuk hitungan, saudaraku. Yang lain diperhatikan, saudaraku, Tuhan Yesus enggak dihitung, saudaraku. Yang lain dapat jatah ini, Tuhan Yesus enggak. Itu nasib orang yang mengikuti jejaknya Kristus cuma seperti itu. Kadang dihina, menderita kesakitan, sangat dihina, tidak dihitung, saudaraku. Ya sakit ya, saudaraku. Dalam apa saja deh, saudaraku. Di dalam pergaulan saudara, dalam satu komunitas tertentu, pas mengadakan jamuan, saudara nggak dihitung, rasanya pedih, saudaraku. Kita nggak masuk di dalam hitungan itu, saudaraku. Saudara yang dikasih Tuhan, padahal Tuhan punya hitungan sendiri yang namanya imamat rajani, saudaraku. Itu hitungannya Tuhan. Nanti yang menetapkan juga Tuhan. Jadi tahbisan mengenai malaikat yang berwajah matahari, 7 bintang, itu tahbisan yang menetapkan Tuhan, saudaraku. Mungkin orang nggak menganggap saudara, dianggap saudara itu nggak masuk hitungan. Tapi kalau Tuhan yang menetapkan, ya bagaimana lagi? Saudaraku, semua harus dikerjakan. Saudara, saya tergelitik sedikit ya. Saya itu kalau khotbah sangat jarang meminta jemaat, ayo tirukan saya, aku cinta Yesus. Terus jemaat bilang, aku cinta Yesus. Saya jarang begitu ya, saudaraku. Ini tergelitik sejenak saya. Saya jadi ingat anak TK, saudaraku. Kalau ngajarin anak TK itu, tirukan bu guru ya, gajah. Anak kecil langsung bilang gajah gitu, saudaraku. Merpati, anak kecil bilang merpati, saudaraku. Jadi kalau sahabat bahasa jarang, ayo tirukan saya, bersama-sama ucapkan, aku cinta Yesus, aku cinta Yesus. Banyak sekali gitu. Tuhan Yesus dahsyat, terus semua jemaat gitu. Saya ingat anak TK, saudaraku. Maaf, di dalam pengajaran kegerakan itu saya jarang, bahkan nggak pernah gitu. Ayo tirukan saya, aku cinta Yesus. Ya, saya ini sempat ada orang yang bilang sama saya seperti itu, saudaraku. Tapi ya jawabannya seperti itu. Kalau orang dewasa itu disuruh gitu-gitu nggak seneng, saudaraku. Ya wis cinta Yesus, ngapain lagi? Nggak bengok-bengok, saudaraku. Aku cinta Yesus, ya juga cinta Yesus, saudaraku. Tuhan Yesus dahsyat, ya wis ngerti. Makanya nggak perlu, kadang itu, saudaraku, ya itu betul untuk anak-anak, anak TK memang harus diajari seperti itu. Ucapkan gajah, semua itu teriak gajah. Aku cinta papa, aku cinta papa, semua. Sudah, tapi kalau sudah dewasa ya nggak diajari gitu lagi. Kalau sudah dewasa kan diajari hal-hal yang dalam. Makanya kalau saudara dalam satu persekutuan ketemu yang demikian, ya saudara maklum ya, saudaraku. Memang di dalam kekristenan itu, saudaraku, ada tingkatan iman tertentu di mana ada yang kanak-kanak, ada yang dewasa rohani, ada yang sudah
masuk ruang kudus dan lain sebagainya. Saudaraku, jadi memang berbagai macam corak kekristenan, dan itu pun anak-anak Tuhan yang meniru-niru tadi, saudaraku. Ayo tirukan saya semua, aku cinta itu, semua teriak gitu. Tuhan Yesus dasar, semua teriak gitu, saudaraku. Saya ingat anak TK. Ya saudara, anak TK itu begitu ngajarnya. Tapi kalau sudah dewasa rohani, saya nggak pernah kok ngajar seperti itu. Ya izin saya itu, saudaraku, sudah ngerti ya, saya sudah ngerti, sudah cinta Yesus. Ngapain teriak lagi, saudaraku? Jadi ini sekedar saya itu menyampaikan apa yang terbersis di dalam benak hati saya ketika ada seseorang bertanya, Pak Peter, kenapa tidak ibadahnya itu enggak meriah seperti yang lain gitu, pakai gitu-gitu. Ya enggak, kita beda ya saudaraku, kita beda. Ruang kudus itu semakin sunyi. Bahkan kalau imam itu masuk, imam besar itu masuk ruang Maha Kudus, itu makin sunyi. Saudaraku, semakin sunyi tapi semakin dahsyat pengetahuannya, saudaraku. Dan semakin sedikit saudaraku yang paham. Kalau saudara di pelataran, temannya ya 5.000. Kalau saudara di ruang kudus, temannya ya 200. Kalau saudara di ruang Maha Kudus, ya temannya itu cuma 10 kali 10 itu 100, saudaraku. Itu kalau kita mengambil patokan dari gambar luasan tabernakel ya saudaraku. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kita hendaknya dewasa rohani ya, sekalipun kita tidak riuh rendah kalau ibadah itu. Kita biasa-biasa, anteng-anteng saja. Tetapi saudaraku, kita sedang mengajarkan sesuatu yang dalam kepada jemaat-jemaat Tuhan. Dan orang-orang yang terpilih bisa mendengar dan mengerti apa yang saya sampaikan itu orang-orang pilihan, saudaraku. Dari Indonesia paling barat sampai timur, bahkan luar negeri, itu orang-orang pilihan. Mereka orang-orang yang rohaninya itu nyampe, saudaraku. Jadi kiranya demikian. Tuhan Yesus Kristus, pemimpin besar Gerakan Kitab Wahyu, memberkati.